Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Indina dengan NIM 240600109. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2, yaitu tentang eh, pertumbuhan ekonomi satu, yaitu tentang akumulasi modal dan pertumbuhan populasi. Baiklah, sebelum masuk ke materi, kita akan buka terlebih dahulu PPT yang telah saya buat mengenai materi yang akan kita bahas, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi satu, akumulasi modal, dan pertumbuhan populasi. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, itu apa itu akumulasi modal. Nah, akumulasi eh, ada seorang ilmuwan yang bernama Solow yang menciptakan suatu teori ekonomi yang dinamakan dengan teori pertumbuhan Solow. Nah, Solow Growth Model didesain untuk memperlihatkan bagaimana pertumbuhan dari kapital stok, growth dalam labor force, dan perbaikan teknologi berinteraksi dalam perekonomian dan mempengaruhi total output nasional dari barang dan jasa. Nah, kapital itu bisa disebut juga dengan eh, modal. Nah, labor yaitu tenaga kerja dan teknologi. Nah, ketiga macam unsur ini adalah ketiga unsur penting dalam pertumbuhan atau akumulasi modal. Nah, langkah-langkah dalam model slow, yang pertama kita menjelaskan bagaimana supply dan demand barang menentukan akumulasi modal. Nah, asumsinya seperti labor force atau tenaga kerja dan teknologi saling berhubungan, eh, bicara berapa besar output diproduksi dan bagaimana alokasinya dalam alternatif penggunaan. Yang kedua, supply goods based on production function. Model ini mengasumsikan bahwa fungsi produksi memiliki pengembalian skala konstan atau biasa disebut dengan CFTS. Nah, di mana fungsi produksi? Yang pertama kita membahas tentang fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah modal per pekerja atau biasa dilambangkan dengan K, menentukan jumlah output per pekerja, yang dimana dapat kita lihat bahwasanya Y sama dengan fungsi F fungsi dari K. Kemiringan fungsi produksi adalah produk marginal modal. Jika K meningkat 1 unit, Y meningkat sebesar MPK unit. Fungsi produksi menjadi lebih datar ketika K, yang menunjukkan penurunan produk marginal modal. Yang dimana Y eh, disebut juga sebagai output dan K sebagai modal, L tenaga kerja. Nah, ketika Z dimasukkan ke dalam persamaan, maka persamaan yang pertama akan berubah menjadi ZY sama dengan fungsi dari ZK dan ZL. Nah, ZY ini jika diturunkan,
maka akan berubah menjadi Z sama dengan 1/L. Nah, caranya kita menghapus huruf Z ini, maka akan tinggal 1/L. Nah, jika diturunkan yang asli berarti Y/L. Sama dengan fungsi dari KL, koma 1. Nah, jadi Y atau output sama dengan fungsi dari K. eh, Fungsi dari K sama dengan fungsi K ditambah 1. Jadi L-nya juga dicoret dan Z-nya juga dicoret. Jadi MPK atau Marginal Production of Capital sama dengan fungsi K ditambah 1 dikurang fungsi K. Fungsi dari K. FK. Selanjutnya, yaitu penawaran barang dan fungsi produksi. Dapat kita lihat pada kurva di samping, yaitu permintaan barang dan fungsi konsumsi. Nah, dapat diketahui persamaannya yaitu Y sama dengan C ditambah I, di mana Y adalah output, C sama dengan konsumsi, dan I disebut dengan investasi. Nah, dengan C sama dengan 1 dikurang S, J. Kita pindah ruaskan dari Y yang awalnya di depan jadi ke belakang. Jadi persamaannya Y sama dengan C ditambah I, Y sama dengan 1 dikurang SY ditambah I, lalu Y sama dengan Y dikurang SY ditambah I, lalu kita coret Y dan dan pindah ruaskan I menjadi I sama dengan SY atau saving atau tabungan. Jadi daerah yang memiliki potensi besar dalam ekonomi kreatif karena kaya akan sumber daya manusia yang kreatif, lingkungan yang mendukung, serta keunikan lokal yang dapat dikembangkan menjadi produk atau jasa bernilai ekonomi. Nah, untuk K tertentu, Y sama dengan FK. Di mana kita dapat lihat pada kurva yang bergaris warna merah menunjukkan berapa besar output dihasilkan dari perekonomian. Dan B, S atau saving yaitu alokasi output di antara konsumsi dan investasi. Nah, dapat kita lihat eh, alokasi output atau I sama dengan SFK yaitu Y, C, dan I. Jadi alokasi output itu di antara konsumsi dan investasi. Lalu kita lihat Y-nya berada di tengah-tengah atau output. Untuk pertumbuhan persediaan modal dan kondisi bahan, pada suatu waktu tertentu, K adalah atau modal adalah faktor penentu dari output dalam perekonomian. Modal atau K dapat berubah. Economic growth, faktor yang mempengaruhi modal ada dua, yaitu investasi dan yang kedua yaitu depresiasi atau biasa disebut dengan penyusutan. Nah, di mana eh, perubahan dalam persediaan modal sama dengan investasi dikurang penyusutan. Jadi, investasi yang dinamakan dengan I dikurang dengan depresiasi atau penyusutan. Jadi, jika dilakukan
turunan persamaannya menjadi delta delta K sama dengan investasi dikurang eh, depresiasi delta K sama dengan SFK dikurang depresiasi. Maka ketika modal naik, maka output juga akan naik dan investasi juga akan naik atau meningkat, tetapi depresiasi juga akan eh, meningkat juga. Misalnya, ketika suatu perusahaan tukang jahit menambah modal, maka outputnya juga akan meningkat. Begitu juga dengan investasi, tetapi eh, secara bersamaan depresiasi atau penyusutan dari barang-barang seperti mesin jahitnya itu akan menurun menurun beberapa waktu gitu. Karena semakin dipakai tentu masa penyusutannya juga akan semakin menurun. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, ketika dalam kondisi mapan, investasi dan depresiasi, eh, steady state, investasi sama dengan depresiasi, delta K sama dengan nol. Maka tidak berubah terhadap keseimbangan ekonomi dalam jangka panjang. Pada K bintang, investasi sama dengan depresiasi dan modal tak akan berubah sepanjang waktu. Dapat dilihat pada garis yang bertitik nol, yang bertitik hitam, eh, investasi sama dengan depresiasi atau dalam tingkat ini adalah kondisi mapan. Sedangkan investasi dalam SFK ditunjukkan pada garis K2. Nah, di bawah K bintang, investasi melebihi depresiasi atau melebihi penyusutan. Jadi persediaan modal tumbuh. Sementara jika di atas K bintang atau di atas keseimbangan, depresiasi dan melebihi investasi. Jadi persediaan modal menurun. Dampak tabungan mempengaruhi pertumbuhan. Model Solow menunjukkan bahwa jika tingkat tabungan tinggi, perekonomian akan memiliki persediaan modal besar dan tingkat output tinggi. Jika tingkat tabungan rendah, perekonomian akan memiliki persediaan modal kecil dan tingkat depresiasi output rendah. Nah, kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi makan baru. Hal itu dapat dilihat pada K bintang 1, di mana ketika tingkat berpindah ke K2 bintang, yang dimana dari investasi S1 FK1 naik ke investasi S2 FK. Selanjutnya yaitu tingkat modal kaidah emas atau kaidah emas. Nilai kondisi mapan modal yang memaksimalkan konsumsi disebut tingkat modal. Kaidah emas atau golden rule level of capital.
Untuk menemukan konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan, kita mulai dengan identitas pos pendapatan nasional, yaitu Y dikurang C tambah I, dan disusun ulang menjadi C dikurang Y dikurang 1. Persamaan ini menyatakan konsumsi adalah output dikurangi investasi. Jadi, karena kita ingin menemukan konsumsi kondisi mapan, kita substitusikan nilai kondisi mapan untuk output dan investasi. Output tiap pekerja pada kondisi mapan adalah FK bintang, di mana modal adalah persediaan modal tiap pekerja pada kondisi mapan. Lalu, karena persediaan modal tidak berubah pada kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi. Jadi kita mensubstitusikan F K bintang untuk Y dan SK. Untuk itu, konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan sama dengan C bintang sama dengan F K bintang dikurang SR bintang. Konsumsi pada kondisi mapan. Di bawah kondisi mapan, kaidah EMAS dapat dilihat eh, K atau modal meningkat, maka konsumsi juga meningkat. Di atas kondisi mapan, kaidah EMAS, modalnya meningkat, tapi konsumsinya akan menurun. Pertumbuhan populasi. Model Solow dasar menunjukkan bahwa akumulasi modal sendiri tak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tingkat tabungan tinggi menyebabkan pertumbuhan tinggi sementara. Tapi perekonomian akhirnya mendekati kondisi mapan di mana modal dan output konstan. Untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kita harus memperluas modal Solow untuk mencakup dua sumber lain dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, kita tambahkan pertumbuhan populasi pada model. Kita akan mengasumsikan bahwa populasi dan angkatan kerja tumbuh dengan tingkat konstan. Kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi. Seperti depresiasi, pertumbuhan populasi adalah salah satu alasan mengapa persediaan modal per pekerja menurun. Jika N adalah tingkat pertumbuhan populasi dan S adalah tingkat depresiasi, maka S ditambah N K adalah investasi impas atau break-even investment. Jumlah yang diperlukan untuk mempertahankan persediaan modal per pekerja konstan. Nah, dapat di pada kurva, garis yang warna hijau disebut dengan investasi impas atau S tambah NK. Dan garis merah disebut dengan investasi SF. Agar perekonomian ada di kondisi mapan, investasi SFA harus mengatasi dampak depresiasi dan pertumbuhan populasi. Ini ditunjukkan oleh perpotongan dua kurva, kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi mapan. Dapat dilihat bahwa itu bergeser ke kanan, yang artinya mengalami peningkatan. Dampak pertumbuhan populasi. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi menggeser garis yang mewakili pertumbuhan populasi dan depresiasi ke atas. Kondisi mapan baru memiliki tingkat modal per pekerja lebih rendah daripada kondisi awal. Jadi, model Solow memprediksi perekonomian dengan tingkat pertumbuhan populasi lebih tinggi
akan memiliki tingkat modal per pekerja lebih rendah. Dan karena pendapatan lebih rendah, kenaikan tingkat pertumbuhan populasi dari N1 ke N2 mengurangi persediaan modal kondisi mapan dari K1 bintang ke K2 bintang. Nah, dapat dilihat pada kurva. Adapun poin-poin akhir tentang tabungan, dalam jangka panjang, tabungan perekonomian menentukan ukuran dari modal dan kemudian outputnya. Semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi persediaan modal, dan semakin tinggi pula tingkat output. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan periode pertumbuhan cepat, tapi akhirnya pertumbuhan itu melambat seiring kondisi mapan baru tercapai. Kesimpulan, meskipun tingkat tabungan tinggi menghasilkan tingkat output kondisi mapan yang tinggi, tabungan sendiri saja tidak bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, sekian dari saya. eh, Penjelasan materi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.